Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, Bapak Ibu, adik-adik hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, mari bersama-sama kita awali kajian berbuka di sore yang berbahagia ini dengan selalu memperbanyak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, atas limpahan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang dengan nikmat dan karunia itu alhamdulillah di sore yang berbahagia ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir berada dalam satu majelis yang tentunya kita berharap mudah-mudahan majelis di mana kita berada senantiasa mendatangkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat ma'assalam mari pula kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau ila yaumil qiyamah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, Bapak Ibu, adik-adik hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian berbuka di sore yang berbahagia ini karena bertepatan dengan awal bulan Ramadan. Insya Allah ini adalah puasa yang pertama. Maka tidak ada salahnya kita awali kajian di sore yang berbahagia ini dengan menyambut Ramadan dengan ilmu. Ikhwan fiddin, azakumullah, ini menjadi penting karena ketika seorang itu beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka amal yang dia kerjakan bisa menjadi sia-sia. Ya. Jadi diawali menyambut Ramadan ini atau berpuasa di bulan Ramadan ini dengan ilmu. Ini menjadi penting, terlebih puasa Ramadan itu termasuk salah satu dari rukun Islam. Ya. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah ditanya oleh seorang laki-laki, ya Rasulullah, kalau aku sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadaku? Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab pertanyaan itu, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika engkau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah engkau mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan. Ya. Apakah ada lagi ya Rasulullah? Tidak. Kecuali ketika engkau ingin menambah dengan sholat sunnah. Ini menarik, ikhwan fillah azakumullah. Jadi ketika Rasul ditanya, jawabannya diurut oleh Rasulullah. Ya. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Ya. Setelah aku mengerjakan sholat yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan,
Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Apakah ada lagi ya Rasulullah? Tidak, kecuali engkau menambah dengan puasa sunnah. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan rukun Islam. Apa kata laki-laki tadi? Dia kemudian mengatakan, saya hanya akan mengerjakan yang wajib ya Rasul. Saya hanya akan menjaga yang wajib, tidak menambah yang sunnah. Kata Rasulullah SAW, kalau yang dilakukan, kalau yang diucapkan oleh orang itu betul, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ikhwan fillah azakumullah. Ya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini menjadi penting. Ya. Karena puasa Ramadan termasuk dari rukun Islam. Salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kaum muslimin. Mengapa kajian sore hari ini kita awali dengan menyambut Ramadan dengan ilmu? Karena sangat banyak pada masyarakat muslim kita, ketika mereka itu melakukan satu ibadah tanpa didasari dengan ilmu, termasuk diantaranya ketika mereka melakukan puasa di bulan Ramadan. Sehingga banyak kita dengar, ya, bahkan anak-anak kita yang masih duduk di bangku sekolah, ya, mereka sampai sangat familiar sekali misalnya dengan ungkapan tidur di bulan Ramadan itu adalah ibadah. Nah, ini kalau kemudian tidak difahamkan akan menjadi keliru. Meskipun sebagian para dai kadang-kadang membacakan hadisnya, memang ada riwayatnya. Satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman. Namun para ulama ahlul hadis menyebutkan hadis yang dimaksud yaitu tidur di bulan Ramadan atau tidur pada saat berpuasa itu ibadah. Kata para ulama ahlul hadis itu adalah hadisnya dhaif, artinya hadisnya lemah. Kurang lebih hadisnya itu berbunyi, naumus shaim ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Wasumtuhu tasbihun, ya. Diamnya itu tasbih. Loh, luar biasa, diam saja itu kayak tasbih. Wa du'auhu mustajabun. Kalau dia berdoa, doanya itu diijabahi. Wa amaluhu mudha'afun. Kemudian amal-amal yang dia kerjakan itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Ikhwan fillah azakumullah. Sebuah kekeliruan yang kemudian menjadi etikot bagi sebagian besar kaum muslimin. Daripada saya melakukan banyak hal, tidur sehari. Wong tidurnya ibadah. Bagaimana kita mendudukkan riwayat-riwayat seperti ini? Yang sesungguhnya riwayat ini, kata para ulama ahlul hadis, itu riwayatnya adalah lemah atau dhaif. Apakah bisa kemudian tidur yang dilakukan oleh seorang hamba itu bernilai ibadah? Bisa. Karena perkara yang mubah, perkara yang boleh, manakala kita niatkan untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, itu memang bisa bernilai ibadah. Misalnya kita makan, kita minum. Tapi kita makan dan kita minum itu dalam rangka supaya tubuh kita ini menjadi kuat, agar tubuh kita ini nanti bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik, agar kita dapat melakukan banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makan dan minum di waktu itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena wasilah untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula tidur, ya. Tidur yang dilakukan oleh seorang hamba misalnya, dia tidur karena ingin ketika di bulan Ramadan nanti, dengan tidurnya itu dia bisa banyak melakukan amal soleh.
dia bisa bangun di malam hari, dia bisa bangun membaca Al-Quranul Karim, dia bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka fa insya Allah tidurnya itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yakin kalau punya etikot seperti ini, ya, hari-hari puasanya ndak full dipakai untuk tidur. Pasti tidurnya itu sekedar untuk supaya keadaan dirinya menjadi lebih baik. Nah, ini penting ikhwani fiddin azakumullah, sebagai dasar agar ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu mendatangkan pahala, mendatangkan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam rangka itu perkara yang harus kita penuhi supaya ibadah kita di bulan Ramadan ini menjadi baik dan kita tidak keliru, ya, di dalam memahami, ya, apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Hal pertama yang harus kita penuhi adalah ilmu dulu sebelum amal. Ya, di awal bulan Ramadan seperti ini penting untuk kita kaji, kita baca perkara-perkara yang mendatangkan kita ini semangat untuk mengerjakan amal soleh. Perintah untuk berilmu ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Muhammad surat 47 ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah olehmu Muhammad bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini adalah perintah untuk berilmu terlebih dahulu. Jadi sebelum kita beramal, ternyata diperintahkan untuk berilmu. Dan tidak akan mungkin ibadah atau amal yang kita kerjakan itu menjadi baik manakala kita tidak memahami apa yang kita kerjakan tersebut. Baru faktor berikutnya, wastaghfir lidzambika. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mohonlah ampun kepada Allah atas dosa-dosamu dan dosa orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Ini yang disebutkan oleh para ulama, wastaghfir lidzambik, ini adalah amal. Bagaimana seorang hamba itu sebelum dia beramal, dia berilmu terlebih dahulu. Maka fa insya Allah amal yang dia kerjakan itu akan menjadi bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini poin pertama, ikhwan fiddin azakumullah. Dan dalil-dalil berkaitan dengan ilmu, masya Allah, luar biasa. Bahkan kalau kita pelajari, kalau kita baca kisahnya para ulama dahulu, luar biasa. Saking tingginya ilmu mereka, ya, saking luar biasanya mereka itu fakih di dalam agama, sampai kadang-kadang perkataannya saja, perkataan saja, ini bukan hadis ya, itu hampir-hampir kita ini keliru, ini hadis atau perkataan para ulama, saking tingginya. Misalnya ketika Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau pernah menyebutkan 3 perkara yang menyebabkan seorang itu menjadi permata atau mulia. Ya. Beliau mengatakan yang pertama kitmanul fakri. Kalau kepingin kita ini menjadi orang yang mulia, menjadi permata di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, juga di hadapan manusia, kemudian di hadapan manusia, pertama kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, kitmanul fakri, sembunyikan kefakiran kita. Hatta yadhunnun nas, sehingga orang itu menyangka kita itu adalah orang kaya. Oh, masya Allah, luar biasa. Ini susahnya bukan main. Kalau ini kita implementasikan dalam sebuah ibadah di bulan Ramadan, ini persis seperti orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu baik dia berada atau tidak, maka di siang hari wajib dia tidak boleh makan, seperti orang fakir. Tapi dia tidak menampakkan dirinya itu sebagai orang yang fakir. Wajar kalau kemudian nanti akhir ending dari ibadah
puasa di bulan Ramadan itu pasti ucapannya la'allakum tattaqun. Agar kalian itu menjadi hamba yang bertakwa, menjadi permata di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita menyembunyikan kefakiran yang ada pada diri kita. Tidak boleh makan nih. Semua orang sama statusnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kemudian yang kedua kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, kalau kita kepingin menjadi permata, kata beliau, atau mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kitmanul ghadab. Sembunyikan ketidaksukaan kita, sembunyikan kemarahan kita, hatta yadunna, sehingga manusia itu menyangka kita ini ridho. Ya sakjane gak seneng no atiku. Ya, ada perilaku yang kurang baik pasti kita gak seneng, tapi sembunyikan perkara itu sehingga seolah-olah kita ridho. Masya Allah, orang yang berpuasa itu juga begitu. Ya. Jadi kalau dia dalam keadaan berpuasa, ada orang yang mengajak dia berkelahi, apa kata Rasul? Ucapkan kepadanya, sesungguhnya aku dalam keadaan berpuasa. Sakjane tidak senang dengan perilaku itu, tapi karena perintah dari Rasulullah SAW, maka kita sembunyikan hal itu. Kemudian kata beliau yang ketiga, kalau kita kepingin menjadi permata, kepingin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kitmanul siddah. Ya. Sembunyikan kesengsaraan kita. Hatta yadunna, sehingga manusia itu menduga kita selalu senang. Orang yang berpuasa juga begitu, ya ikhwan fillah azakumullah. Ya. Apa kebahagiaan orang yang berpuasa? Ada dua kebahagiaan kata Rasulullah SAW bagi orang yang berpuasa. Kebahagiaan yang pertama, ketika dia berbuka. Orang yang berbuka itu senangnya luar biasa. Padahal sakjane tadi, ketika dia puasa, mulai dari fajar sampai terbelamnya matahari, ya ngempet saja nih. Ya. Tapi dia sembunyikan perkara itu sampai pada saat diperbolehkan, Masya Allah luar biasa. Ingat ikhwan fillah azakumullah, syahwat itu sesungguhnya ya, ketika sesuatu yang boleh itu dilarang, maka syahwat ini sakjane berontak. Bahasa orang Jawa itu apa ya? Itu boleh kok tapi gak boleh ya gitu. Orang yang berpuasa kan kondisinya seperti itu. Ya. Pada saat sesuatu yang boleh tadi dilarang kemudian diperbolehkan lagi, maka tidak ada kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan yang dirasakan oleh jiwa seseorang. Itu yang dimaksud kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, dua kebahagiaan yang bakal diperoleh oleh orang yang berpuasa. Salah satunya adalah kebahagiaan pada saat dia berbuka. Beliau menafsiri jiwa seseorang itu ketika dibelenggu, dilarang dari perkara yang diperbolehkan, kemudian perkara itu diperbolehkan kembali, maka muncul pada jiwa tersebut kebahagiaan yang luar biasa. Ini perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Munculnya perkataan yang luar biasa itu semata-mata karena pada diri beliau ya, terkandung atau memiliki ya, kefakihan di dalam beragama. Ilmunya tidak disangsikan lagi. Maka penting bagi kita ya, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah oleh Muhammad bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini adalah perintah untuk berilmu. Kemudian wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Mohonlah ampun atas dosa-dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Ini adalah perintah untuk beramal. Maka ketika dua perkara itu tergabung di dalamnya, fa insyaallah ya, kita akan termasuk orang-orang yang betul-betul mendapatkan nikmat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau pernah menyatakan bahwasanya tipe manusia ya, ada 3 tipe golongan terkait dengan ilmu, kata beliau ya. Beliau mengambil ungkapan ini
dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan tipe golongan manusia berdasarkan ayat ini terkait dengan ilmu, kata beliau, yang pertama adalah golongan yang mendapatkan nikmat. Siapa golongan yang mendapatkan nikmat? Ditafsiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat ayatnya 69. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa may yuti'illaha war rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka mereka itu akan bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka. Siapa itu? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Wasiddiqin, mereka orang-orang yang teguh di atas kebenaran. Wassuhada, mereka orang-orang yang mati syahid. Wassolihin, dan mereka adalah orang-orang soleh. Artinya tipe pertama golongan manusia terkait dengan ilmu itu adalah golongan yang ini. Mereka orang-orang yang mengikuti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69, yaitu mereka orang yang mengikuti orang yang berilmu kemudian beramal. Ya. Nah, keadaan kaum ini, ya, umatnya Rasulullah SAW diharapkan itu jadi seperti ini. Ya. Jangan ngawur amalnya, ya, tapi ilmu terlebih dahulu, baru kemudian amal. Ya. Khonfidin azakumullah, kalau kita mau jujur, sesungguhnya syariat yang Allah perintahkan itu gampang. Yang bikin sulit itu kita sendiri. Ayo coba antum cari apalah. Ya. Ya. Jadi sesungguhnya syariat yang Allah Subhanahu wa taala itu gampang. Diturunkan kepada Rasulullah itu gampang. Kita semua mampu menjalankannya. Apalagi ada kaidah fattaqullaha mastata'tum, ya. Jadi masing-masing kita nanti capaiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatannya kepada Allah Subhanahu wa taala barangkali berbeda, ya. Karena sesuai dengan kemampuan kita. Yang bikin sulit itu kita sendiri. Puasa misalnya. Dari zaman dahulu, para ulama salaf dahulu, ya, misalnya ucapan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, ya, beliau mengatakan orang-orang di masa kami, kata beliau, kalau menandai imsak itu dengan menyalakan obor. Padahal imsak itu, kata beliau, tidak ada perintahnya di dalam syariat. Keyakinan kita gimana? Khonfidin azakumullah. Kalau sudah imsak berani makan enggak? Enggak berani. Padahal definisi puasa itu tamtani'u anit ta'am wassarab wal jima' minal fajri ila ghurubis samsi. Menahan makan dan minum serta kumpul dengan suami istri dimulai dari fajar. Fajar yang dimaksud adalah fajar shadiq. Fajar ketika diperintahkan seorang hamba untuk mengerjakan sholat subuh. Bukan fajar kadzib, kata Rasul. Kalau fajar kadzib itu fajar di mana seorang itu disunahkan makan, tapi tidak boleh sholat. Yang dimaksud adalah sholat subuh. Tapi fajar shadiq, fajar di mana seorang itu diperintahkan untuk mengerjakan sholat subuh, sudah tidak boleh makan sahur. Enak berarti. Loh Ustaz, bagaimana kalau pada saat saya makan itu ternyata di tangan saya masih ada minuman yang harus saya minum? Minum dulu, kata Rasulullah.
Ya tapi ya jangan nanti gelasnya besar ya. Apa namanya? Minumnya lama sampai habis adzan minumnya masih ada. Ya itu namanya disengaja. Menggampangkan yang tidak boleh. Tapi kalau syariat ini gampang. Bagaimana ketika berbuka? Sederhana. Ya. Kalau sudah dengar adzan ya, langsung berbuka, segerakan untuk berbuka. Kita sendiri yang repot kadang-kadang. Nah, belum lagi nanti, mohon maaf, apalagi terkait dengan masalah urusan niat. Waduh, kita ribet luar biasa. Menyengaja melakukan sesuatu, itu sesungguhnya kita sudah berniat untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi sebetulnya syariat ini sangat mudah, kita sendiri yang membuat repot. Apa sajalah yang ada di sekitar kita. Ya, apalagi nanti kalau antum ngikuti adat kebiasaan, boleh mengikuti adat kebiasaan selama tidak bertentangan dengan syariat. Yang banyak ritualnya itu nikah atau pas ada kelahiran, itu yang susah. Yang banyak ritual-ritual macam-macam itu. Sunnahnya ketika punya anak, itu ndak ada kayaknya. Anak cari dalilnya tentang tingkepan itu ndak pernah ketemu. Kenapa ya? Ketika 7 bulan ya, seorang wanita itu dalam keadaan mengandung, itu kemudian masyarakat kita mengadakan macam-macam ritualnya. Kalau mau tasyakuran fadhol lah ya. Saya tasyakuran diberikan nikmat oleh Allah berupa anak. Tapi ini ritualnya luar biasa. Adanya apa? Ketika anak itu lahir pada usia 7 hari dari kelahiran, maka Rasul perintahkan kullu hulamin rohinatun bil aqiqah tutbaku yaumas sabi. Perintahnya seperti itu. Setiap bayi yang lahir maka tergadekan dengan akikohnya. Ingat ya kan, bidina azakumullah, bahasanya itu rohinatun bil akikoh, tergadekan dengan akikoh. Kita sudah ngerti yang namanya barang gade itu ndak akan menjadi milik kita kalau ndak ditebus. Antum punya emas, antum punya sepeda digadekan, ndak akan menjadi milik kita kalau emas atau sepeda tadi tidak ditebus. Seolah-olah Rasulullah SAW ingin mengatakan, wahai para suami, wahai para istri, wahai para bapak, wahai para ibu, anak itu belum menjadi hak kalian kalau belum ditebus. Tapi apa yang kemudian terjadi? Kita kadang-kadang urusan akikoh itu masih timbang-timbang. Tapi urusan tingkepan luar biasa. Kan kebalik, ikhwan fillah azakumullah. Loh Ustaz, saya memang ndak ada, ndak apa-apa kalau ndak ada. Ya. Kalau ndak ada kewajiban, gugur kewajibannya. Boleh ndak kalau nanti ketika saya ada saya lakukan? Syariat tidak melarang, tapi wajibnya adalah ya, ketika 7 hari dari kelahiran anak tersebut. Nah, ini biasanya yang kemudian tertukar. Jadi perkara yang disunahkan, perkara yang diperintahkan, kadang-kadang kita kurang memberikan perhatian, tapi perkara yang tidak diperintahkan, begitu banyak di antara kita yang melakukan hal itu. Ya, ini tipe golongan yang pertama, ikhwan fillah azakumullah. Kalau mau mencari contoh luar biasa banyaknya ya. Apalagi urusan nikahan, masya Allah luar biasa. Adalah yang kemudian telur itu diinjak ya, telur diinjak ya. Apalagi di daerah tertentu ya. Jadi ketika mau melahirkan gitu atau punya anak gitu, itu dimandikan di halaman rumah. Akhirnya orang satu kampung itu datang lihat tadi loh. Masya Allah, susahnya bukan luar biasa. Padahal syariatnya itu kullu ghulamin rohinatun bil aqiqah tutbahu yaumas sabi. Sembelihkan di hari ke-7 itu hewan ya,
akikoh tentunya ya. Jadi kalau anak laki-laki ya perintahnya adalah 2 ekor kambing, kemudian kalau anak perempuan 1 ekor kambing. Jika tidak ada di waktu itu karena berbagai hal yang dihadapi oleh orang tua tadi, maka tidak ada kewajiban untuk melakukan hal tersebut ya. Cuman kalau kita melihat ya, para ulama di antaranya Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad itu sampai menyebutkan, beliau berdasarkan riwayat itu mengatakan hukumnya itu wajib, karena orang tua itu tidak punya hak terhadap anak tersebut kalau belum diakikohi. Jadi kalau Imam Ahmad mengambil istimbat hukum berdasarkan sangatnya perintah itu, beliau mengatakan sampai hukum akikoh itu wajib. Tapi kalau jumhur ulama memilih itu adalah perintahnya atau hukumnya adalah sunnah ya, sunnah yang sangat ya. Kemudian yang kedua, ikhwan fillah azakumullah, berdasarkan surat Al-Fatihah ayat yang ke-7 tadi, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, golongan yang kedua itu golongan orang-orang yang dimurkai. Mengapa mereka dimurkai? Karena mereka itu berilmu tetapi tidak beramal. Ramadan kita awali ilmu terlebih dahulu, kemudian kita perbanyak kebaikan, kita perbanyak ketaatan di bulan Ramadan. Fa insyaallah ya, menjadi amalan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan golongan yang kedua ini ya, mereka adalah orang-orang Yahudi. Makanya kalau kita lihat orang-orang Yahudi itu ya, secara berpikir logis atau intelektualnya pinter-pinter mereka, tapi tidak mau amal ya, bahkan disebutkan oleh para ulama kaumnya Nabiullah Musa alaihissalam itu sebelum diutusnya Rasulullah SAW, artinya sebelum muncul atau ada kaum ini, tidak ada kaum yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu melebihi kaum Bani Israel ya, termasuk di dalamnya adalah orang-orang Yahudi, cikal bakalnya dari kaumnya Nabiullah Musa. Saking cintanya Allah kepada mereka ya, apa yang mereka butuhkan itu Allah beri. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan manna wa salwa, makanan yang Allah turunkan dari langit kepada kaum Bani Israel, langsung diberikan kepada mereka ya. Banyaknya azab yang Allah timpakan kepada kaum Bani Israel itu karena mereka selalu berusaha untuk mereka-reka syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja ya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala azab mereka disebabkan pada saat Allah larang mereka untuk mencari ikan misalnya. Jadi ketika kaum Bani Israel itu mencari ikan, ikan itu datang sendiri tiap hari. Tinggal ngambil, ya kayak di kolam gitu kira-kira. Jadi ikan itu waktunya mereka ngambil, mereka tinggal ngambil saja. Larangannya cuman tidak boleh mengambil ikan itu di hari Sabtu. Maka kemudian jala ditebar oleh mereka, oleh kaum Bani Israel di hari Jumat. Ya. Karena jala ditebar di hari Jumat, hari Sabtu kan tidak boleh ngambil ikan. Mereka tetap tidak ngambil, tapi mereka mensiasati syariat ini. Ya. Jala yang sudah ditebar tadi diambil di hari Ahad. Apa yang kemudian mereka dapatkan? Mereka mendapatkan ikan yang melebihi batas kemampuan mereka. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir sampai mengatakan saking banyaknya ikan yang mereka dapatkan sampai ikan itu menjadi busuk. Sekiranya bukan karena perilaku kaum Bani Israel, beliau sampai mengatakan tentu hari ini tidak ada makanan itu busuk. Nah, ini luar biasa. Jadi golongan yang kedua itu golongan
orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya ilmu tetapi tidak mau beramal. Ini juga disebutkan oleh Allah di dalam surat Shofat. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengucapkan sesuatu tapi engkau tidak mengerjakannya? Kau ngerti, kau faham tapi engkau enggak mau melakukan. Maka ini juga menjadi warning bagi para dai, bagi para mubalik, ikhwan fillah azakumullah. Tanggung jawab, ya, beban di pundak mereka itu sangat berat. Mengapa? Karena mereka itu menyeru orang lain untuk mengajak melakukan kebaikan. Ayat itu dengan jelas menyebutkan, hai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengucapkan satu perkataan yang kalian tidak mengerjakannya? Kabura maqtan, amat sangat besar kebencian Allah Subhanahu wa taala, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang berbicara tetapi dia tidak melakukan. Sangat banyak loh ya ikhwan fillah azakumullah, kita enggak melakukan apa yang kita ucapkan. Masya Allah, hanya perkara yang sangat simpel saja kadang-kadang kita tidak melakukan. Sunnahnya kalau kita mau tidur, ya kita duduk terlebih dahulu ya di pinggir tempat tidur kita, kemudian kita berdoa kepada Allah, ya baca ya minimal ayat kursi, kemudian 3 surat terakhir dari Al-Quran kita baca, kita tiupkan ke dalam ke telapak tangan kita, diusapkan ke seluruh tubuh. Itu kan setiap kita sesungguhnya bisa melakukan hal itu. Tapi ternyata perkara yang sangat sepele itu kadang-kadang kita tidak melakukan. Ya apa nek wis ngantuk. Kalau sudah tidur ya sudah. Ya. Kadang-kadang anak belajar setiap dari apa yang anak lihat ya. Dahulu pernah ada satu kegiatan bareng dengan seorang ustadz ya. Jadi anak perhatikan ketika masuk kamar mandi, gayung itu posisinya selalu ditengkurapkan, tidak dalam kondisi terbuka. Ya, biasanya di rumah kita kan ada jeding ya kalau orang Jawa itu. Ya, itu kan ada airnya, ada kita pakai gayung gitu. Anak amati ketika masuk ke kamar mandi kemudian keluar, loh posisi gayung itu dalam keadaan tengkurap. Anak ingat apa yang disebutkan oleh Rasul SAW di dalam hadis, ya, Rasul pernah menyampaikan bahwasannya di satu malam Allah Subhanahu wa taala itu turunkan penyakit. Maka janganlah di antara kalian itu yang ketika memiliki bejana, jadi sejenis bejana, apakah gayung, apakah gelas, itu dalam keadaan terbuka. Ya. Kalau toh harus demikian, halangi meskipun hanya dengan sapu lidi. Ya. Itu anak praktekkan ikhwan fillah azakumullah. Padahal itu perkara yang mungkin menurut kita, alah itu biasa. Tapi jarang sekali kita melakukannya. Ya. Jadi kadang-kadang kita minum pakai gelas itu, gelasnya posisinya terbuka. Maka dibiasakan ya, kalau kita memang tidak bisa mau menjadikan gelas itu tengkurap karena masih ada isinya, mungkin dihalangi meskipun hanya dengan sapu lidi, dalam rangka kita mengamalkan sunnah yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi ikhwan fillah azakumullah, perkara yang menurut kita itu sepele, perkara yang menurut kita itu ringan, tapi itu menjadi penyebab kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah bagaimana keadaan para sahabat yang dalam banyak penjelasan para ulama menyebutkan, barangkali perkara itu bagi kalian itu perkara yang ringan, perkara yang sepele, tetapi di masa para sahabat Rasulullah SAW perkara itu adalah perkara yang sangat berat, perkara yang mereka jaga.
Nah, ini contoh-contoh ya yang barangkali sering terjadi, sering ada pada diri kita, cuman kita lupa. Oh iya ya, ternyata seperti itu. Nah, kalau kita pengen mengaku sebagai ahlus sunnah, pengikut sunnah, ya seperti itu. Jangan ketika ada orang yang melaksanakan sunnah itu langsung di apa namanya ditahdir lah kalau bahasa beratnya ya, bahasa ringannya itu ya didik disalahkan. Nah, sekarang lagi muncul begitu masalahnya ya. Jadi kalau ana sepakat perkataan para ulama, apapun yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW kita boleh untuk mengamalkannya. Misalnya ketika Rasulullah SAW itu duduk di antara dua sujud, yang selalu dipraktekkan oleh Rasulullah SAW adalah kaki kiri diduduki, kemudian kaki kanan itu ditegakkan ya. Tapi jangan lupa kadang-kadang Rasulullah SAW itu melakukan kedua kaki itu posisinya ditegakkan kemudian diduduki. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan ya, lakukan apa yang pernah dilakukan oleh Rasul. Karena jika tidak sunnah itu bisa hilang. Nah, yang muncul sekarang kan tidak begitu ya. Wah itu tidak kuat dalilnya, itu tidak ala. Banyaklah yang kemudian apa namanya ada yang melaksanakan sunnahnya Rasulullah itu dicela. Jangan ikhwan fillah azakumullah, karena bisa jadi perkara itu menurut kita ringan, tapi dahulu di masa sahabat Rasulullah SAW perkara itu sangat besar bagi mereka. Dan bisa jadi itu adalah perkara yang bakal mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang ketiga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, berkaitan dengan tipe golongan manusia terkait dengan ilmu. Yang ketiga beliau mengatakan golongan orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang semangat ketika beramal. Jadi amaleku koyo-koyo gak entek, wono ae sing dikerjakan. Wah ini luar biasa ya. Jadi semangat dalam beramal luar biasa, tapi tanpa didasari dengan ilmu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan mereka itu adalah orang-orang Nasrani ya. Mereka banyak mengerjakan sesuatu yang ternyata sesuatu yang mereka kerjakan itu tanpa didasari ilmu ya. Maka kita hindari perkara yang seperti ini, supaya ibadah, supaya amal, supaya ketaatan yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu menjadi perkara yang baik, yang mendatangkan manfaat bagi diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin pertama, ikhwan fillah azakumullah. Jadi perkara yang harus kita penuhi agar ibadah di bulan Ramadan ini menjadi ibadah yang mendatangkan banyak pahala, mendatangkan banyak amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang harus kita penuhi adalah ilmu sebelum beramal. Kemudian yang kedua, perkara yang harus kita penuhi agar ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini mendatangkan banyak pahala, banyak kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Di awal bulan Ramadan ini wajib setiap kita ini mengetahui keutamaan-keutamaan yang Allah dan Rasulnya sebutkan terkait dengan bulan Ramadan. Wajib ikhwan fillah azakumullah. Karena itu nanti akan menjadi motivasi, menjadi penyemangat bagi kita untuk menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menyebutkan di dalam Al-Quran bagaimana keutamaan bulan Ramadan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat yang ke-185. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk itu. Ingat,
Allah tegaskan di dalam ayat ini Al-Quran itu sebagai petunjuk. Artinya sebagai petunjuk itu ketika seorang hamba dilanda kebingungan dalam menjalani kehidupan mereka, maka satu-satunya yang bisa menuntun mereka adalah Al-Quran. Beratnya persoalan yang dihadapi oleh seorang hamba di dalam menjalani kehidupan ini itu bisa terselesaikan dengan Al-Quran. Jadi kalau hari ini ya, misalnya pendidikan yang ada di negara kita ini kan bingung untuk bagaimana membentuk karakter dari siswa. Itu sederhana sebetulnya ya. Ya kembalikan mereka kepada bagaimana Rasulullah SAW membentuk ya, masyarakat Madinah, membentuk para sahabatnya menjadi orang-orang yang sangat ya, luar biasa. Bahkan disebutkan oleh para ulama itu tidak ada dari kalangan seorang sahabat pun yang tidak menorehkan tinta emas. Semuanya menorehkan tinta emas ya. Kalau kita baca sejarahnya atau sirohnya para sahabat itu seperti itu. Padahal metode yang dilakukan itu hanya 2 metode yang dilakukan Rasul. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 164. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh kami telah memberikan nikmat yang sangat besar kepada siapa? Kepada orang-orang mukmin. Idba'asa fihim rasulan, tatkala kami utus kepada mereka seorang rasul. Rasul itu membacakan ayat-ayat kami. Allah Ta'ala dengan jelas menyebutkan Rasul itu membacakan ayat-ayatnya. Apa metode yang dilakukan oleh Rasulullah? Hanya 2. Wa yuzakkihim, membersihkan jiwa mereka dari penyimpangan. Penyimpangan terbesar di zaman Rasulullah SAW adalah manusia itu menjadikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu sesembahan. Itu dibersihkan oleh Rasulullah. Makanya jangan heran ikhwan fillah azakumullah, tatkala terjadi penaklukan kota Mekah, pertama dan utama yang dilakukan oleh Rasulullah, Rasul menghancurkan segala bentuk tempat ibadah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 Tuhan yang besar yang disembah oleh masyarakat musyrik di waktu itu. Ada Lata, ada Al-Uzza, kemudian yang ketiga adalah Al-Manat. Lata itu kata sahabat Abdullah bin Abbas, dahulu adalah orang soleh yang pernah hidup di masa jahiliyah. Lata ini suka memberi makan kepada setiap kali jamaah haji hadir ke kota Mekah. Ya, karena di masa jahiliyah ya ritual hajinya macam-macam ya. Salah satunya mereka tidak berpakaian tapi diberikan makan oleh Lata ya. Kata Ibnu Abbas tepung yang dicampur dengan minyak samin. Ketika Lata ini meninggal, kemudian penduduk Taif menguburkan Lata ini, kemudian membangun tempat kuburan dari Lata. Tujuannya adalah supaya mereka ingat kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Lata. Periode berikutnya, ketika generasi awal yang membangun ini sudah pada meninggal, dilanjutkan oleh keturunan mereka, apa yang kemudian terjadi? Tempat itu dijadikan tempat beribadah, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dilakukan oleh Rasulullah, wa yuzakkihim, dibersihkan segala bentuk penyimpangan. Rasul mengutus sahabat Syu'bah bin Mughirah untuk meratakan bangunan itu rata dengan tanah. Ustaz, tidak ada masalah. Ya tidak ada, yang merintahkan
Allah beres sudah. Justru yang menentang Rasulullah itu nanti yang bakal mendapatkan cercaan dari masyarakat Muslim di waktu itu. Wong ini Rasul. Ya. Jadi ndak ada kelompok macam-macam. Ya. Kelompoknya ya kelompok Rasulullah dan para sahabat, selesai. Al-Uzza itu kata Ibnu Abbas ini adalah satu pohon yang dikeramatkan oleh penduduk Mekah. Jadi ternyata masyarakat jahiliyah dahulu juga sama mungkin seperti kita yang ada di berbagai negeri. Ya. Jadi punya tempat yang dijadikan ritual begitu. Maka ketika terjadi penaklukan kota Mekah, wa yuzakkihim, Rasul melakukan pembersihan dari segala bentuk penyimpangan itu. Beliau utus sahabat Khalid bin Walid, potong pohon itu, robohkan pohon itu. Oleh sahabat Khalid dilakukan. Nah, yang luar biasa ikhwan fillah azakumullah. Sahabat Khalid tidak melakukan ritual macam-macam. Nah, kita kan enggak ada lumpur lapindo misalnya. Supaya lumpurnya itu macet, enggak keluar terus ya. Disembelihkan kerbau, kemudian kepala kerbaunya ditanam di sana. Ya tetap keluar. Ya bagaimana mau macet ya. Yang dari sisi pengetahuan saja ahli teknologi dari ITB sudah membuat skenario yang luar biasa untuk menghentikan lumpur lapindo, ndak berhasil kok. Ini apalagi hanya dengan kepala kerbau, ya ndak nutut. Ya. Dilakukan oleh Rasulullah wa yuzakkihim. Nah, selesai dipotong oleh sahabat Khalid bin Walid laporan, ya Rasulullah sudah saya lakukan tugas yang Anda berikan. Kata Rasul belum. Ya. Jin yang menempati tempat itu rupanya menyerupai manusia, sehingga jin itu menggoda manusia untuk melakukan hal yang dahulu mereka lakukan. Oh, sahabat Khalid bin Walid sodok geram ini, kurang ajar jin gitu. Kira-kira seperti itu. Ya kalau kita ada jin, bukan jinnya yang lari. Ya, kita yang lari, tidak berani lewat situ. Khalid bin Walid balik lagi. Wah, ini harus diselesaikan ini. Maka ditebas lehernya oleh Khalid bin Walid, selesai sudah. Wa yuzakkihim. Kemudian al-manat yang ketiga, ini adalah batu yang dikeramatkan oleh penduduk Madinah. Di saat penaklukan kota Mekah, Rasul melakukan pembersihan dari segala penyimpangan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Apa yang kemudian Rasul perintahkan? Rasul perintahkan sahabat Ali bin Abi Thalib, ratakan batu yang dipakai tempat untuk beribadah tadi. Selesailah apa yang kemudian menjadi khawatiran Rasulullah SAW. Manusia ini menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dilakukan oleh Rasulullah untuk melakukan pembersihan itu. Kalau kita melihat durasi dakwanya beliau, ya kurang lebih 13 tahun di kota Mekah. Clear sudah, kaum muslimin clear ya. Keadaan mereka menjadi baik. Baru kemudian tahap yang berikutnya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasul mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi setelah clear semua, diajarkan syariat ini, digelontorkan oleh Rasulullah SAW. Ya, karena perintah Allah juga. Ya. 10 tahun di kota Madinah, maka seluruh syariat ini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kemudian terjadi? Lahirlah generasi-generasi emas. Tidak ada satupun yang ditarbiyah oleh Rasulullah SAW. Anak didiknya Rasulullah SAW tidak menorehkan tinta emas. Semuanya menorehkan tinta emas. Baik sahabat yang terkenal atau tidak, semuanya sama. Padahal hanya 2 metode. Artinya apa ya khonfidin azakumullah? Kalau kita kepingin mengadakan perbaikan, baik dalam sekup yang sangat kecil atau sekup masyarakat yang luas,
metode yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW itu bisa kita lakukan. Fa insyaallah akan menjadi generasi-generasi yang baik. Allah sebutkan di dalam ayat ini, bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu sebagai petunjuk, sekaligus di dalamnya wabayyinatim minal huda. Penjelas-penjelas dari petunjuk itu ada. Ketika kita berbicara tentang Al-Quran, kita tidak bisa misahkan dengan Al-Hadis. Itu pasti, karena wahyu itu gandeng. Al-Quran dan As-Sunnah itu satu paket. Ya. Ibarat perkataan sahabat Abdullah bin Abbas, ya, beliau pernah mengatakan ada 3 ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan diikuti penyertanya. Beliau mengatakan tidak akan diterima ayat itu kalau diamalkan kecuali penyertanya juga diamalkan. Salah satunya beliau mengatakan ati Allah wa atiur Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ayat yang memerintahkan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul ini tidak boleh dipisah, karena ini satu paket. Beliau sampai mengatakan siapa yang taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul, nanti sebutannya apa? Ingkarus sunnah. Sudah saya mencukupkan diri aja dari Al-Quran, tidak mau mengambil dari hadis. Kenapa? Hadis kan munculnya sekian puluh tahun sesudah Rasulullah SAW meninggal. Itu sama dengan melecehkan keadaan para sahabat-sahabat Rasulullah. Para sahabat Rasul itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu untuk menemani nabinya. Artinya mereka itu sudah orang-orang yang terpilih, manusia-manusia yang terpilih. Sama seperti di masa Nabiullah Isa alaihissalam ada Al-Khawariyun. Mereka yang mendampingi Nabiullah Isa. Di masa Rasulullah ada para sahabat. Ya. Kalau kita kemudian ragu dengan perkara itu, sama dengan kita ini meragukan pribadi-pribadinya para sahabat. Ati Allah wa ati Rasul. Ini satu paket. Tidak boleh kita hanya mengamalkan Al-Quran kemudian kita meninggalkan sunnah atau meninggalkan hadis. Tidak akan sempurna ibadah yang kita kerjakan. Maka kata sahabat Abdullah bin Abbas, siapa yang mengerjakan, siapa yang taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasulullah, maka ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan diterima. Kemudian ayat yang kedua, Abdullah bin Abbas mengatakan ayat yang memerintahkan aqimis shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Beliau sampai mengatakan siapa yang mendirikan sholat tapi enggan untuk membayar zakat, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang dimaksud di sini berarti mereka yang diberikan keleluasaan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan harta itu memenuhi satu nisab untuk dikeluarkan. Tidak berlebihan kemudian di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq beliau disibukkan dengan orang-orang yang enggan membayar zakat. Tidak main-main ijtihadnya Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat. Luar biasanya ijtihad itu tidak ada seorang sahabat pun yang menentang. Padahal di masa Rasulullah tidak pernah terjadi begitu. Rasul tidak pernah memerangi orang yang enggan membayar zakat. Tapi di masa pemerintahan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, mereka yang enggan membayar zakat diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Karena ini satu paket. Jadi para sahabat itu Masya Allah luar biasa pemahaman mereka terkait dengan din ini. Ya. Kemudian yang ketiga, ayat yang satu paket itu, ya, kata sahabat Abdullah bin Abbas, anishkur lillah, ya, bersyukurlah kalian kepada Allah dan bersyukurlah kalian kepada kedua orang tua kalian. Siapa yang bersyukur kepada Allah tetapi tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, maka syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diterima. Wajar kalau kemudian
Ada satu riwayat menyebutkan murkanya Allah itu terletak pada murka kedua orang tua, dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala terletak pada ridho kedua orang tua. Rasul sampai didatangi oleh seorang sahabat, yang sahabat ini izin kepada Rasul, ya Rasulullah, izinkan aku untuk ikut berperang. Rasul kemudian tanya, kamu di rumah ada orang tua? Ada. Rawat orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Ya, saking besarnya ya, ketaatan seorang anak kepada baktinya seorang anak kepada kedua orang tuanya. Sampai kapanpun, ikhwan fillah azakumullah. Sehingga pepatah Gen Z sekarang itu ya, ada yang mengatakan kalau melahirkan itu hanya sekali. Melahirkan sudah selesai. Punya anak lagi melahirkan sudah selesai. Tapi kalau merawat anak itu sampai seterusnya, sampai anak itu bisa mandiri, tidak ada kewajiban lagi untuk merawat anak tersebut. Nah, ini begitu besarnya pengorbanan orang tua kepada anak. Maka sebaliknya seorang anak harus betul-betul pandai bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya dan nikmat yang telah diberikan kepada orang tuanya. Nah, itu salah satu keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan berkaitan dengan bulan Ramadan. Jadi ini menjadi satu keharusan ya. Setiap kita mengetahui keutamaan bulan Ramadan, sehingga nanti ibadah di bulan Ramadan itu menjadi baik dan bermanfaat di hadapan Allah. Nanti fadhol dilihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang bulan Ramadan. Maka perintahnya faman syahida minkumus sahra falyasumhu. Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan itu, yaitu bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Nah, di sini baru kemudian banyak khilaf di karangan para ulama ya. Tapi di antara banyak pendapat itu yang menyatakan perintahnya kan siapa yang menyaksikan. Yang menyaksikan itu berarti harus dilihat betul, dilihat dengan ya, dia hadir di keadaan itu, bukan sekedar kita menduga-duga. Ya, disitulah kemudian perbedaan atau khilafnya dalam penentuan kapan kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ya, dengan berbagai macam metode yang hari ini ada di tengah-tengah kita. Kalau di zaman Rasul ya betul-betul menyaksikan ya. Jadi ada seorang sahabat yang melihat, ya Rasulullah saya melihat hilal. Kata Rasulullah, ayo kita berpuasa. Kok sederhana sekali ya di zaman Rasul. Iya, Rasulullah posisinya kan sebagai seorang Rasul sekaligus sebagai waliul amri bagi kaum muslimin. Jadi yang menentukan adalah Rasulullah. Maka itu tidak bertentangan hadis yang menyebutkan berpuasalah kalian bersama orang-orang yang berpuasa. Yang dimaksud adalah orang banyak waliul amri. Karena memang para sahabat ketika berpuasa mereka menyaksikan, oh iya sekarang tanggal 1. Ya, bagi orang-orang yang sering datang ke gurun ya, melakukan perjalanan jauh safar, itu biasanya lebih gampang melihat kapan tanggal 1 atau belum. Kalau kita kan harus pakai alat yang modern. Nah, kalau di zaman Rasul SAW tidak demikian. Dan seterusnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan Ramadan. Nah, itu dalil yang pertama yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayatnya 185. Adapun keutamaan-keutamaan yang lain berkaitan dengan bulan Ramadan sangat banyak disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya disebutkan oleh para ulama annahu sibabul limaghfiratidz dzunub wa takfiris sayyi'ah. Keutamaan berpuasa di bulan Ramadan itu menjadi sebab limaghfiratidz dzunub, ampunan atas dosa yang kita perbuat, wa takfiris sayyi'ah, dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan.
Maknanya ikhwan fillah azakumullah, kalau kita kepingin dosa-dosa kita ini gugur, ya salah satunya dengan melakukan ibadah puasa. Masing-masing ibadah punya keutamaan, ya. Orang yang mengeluarkan sedekah keutamaannya juga luar biasa, ya. Seperti air yang memadamkan api. Jadi dosa-dosa itu gugur. Oke. Barangkali posisi kita tidak berada di situ karena keadaan kita mungkin Allah Subhanahu wa taala mencukupkan kita dengan rezekinya. Nah, tapi berbeda dengan saudara kita yang Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezekinya. Dia bisa melakukan hal itu. Kita tidak bisa di satu amal, bisa kita lakukan di amal yang lain, misalnya puasa. Ya. Dengan mengetahui keutamaan bulan Ramadan, ternyata ibadah puasa di bulan Ramadan itu limaghfiratidz dzunub, itu dapat mengampuni dosa-dosa kita. Dapat menghapus kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Fa insyaallah, ya, itu akan menjadi motivasi tersendiri bagi kita untuk senantiasa menjaga ibadah di bulan Ramadan. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad. Nomor hadisnya 646, bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam raqal mimbar faqala amin amin amin. Kata sahabat Abu Hurairah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik di atas mimbar seraya mengucapkan amin amin amin. Qila lahu ya Rasulullah, ditanyakan kepada Rasulullah, ma kunta tasna'u hada, apa yang engkau lakukan ya Rasul, kenapa Anda mengucapkan amin amin amin. Faqala, maka Rasul jawab, qala li Jibril, berkata kepadaku Jibril alaihi salam. Kata Rasulullah, raghima anfu abdin adraka abawaihi au ahaduhuma lam yudkhilahul jannah. Qultu amin. Jibril itu katakan kepadaku, celaka seorang hamba yang bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya. Ternyata kedua orang tuanya itu tidak menjadi penyebab dia dimasukkan ke dalam surga. Celaka orang itu. Kata Rasulullah, aku jawab amin. Betul, kira-kira begitu. Kemudian yang kedua Jibril mengatakan summakol. Kata Jibril, rohima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan. Celaka seorang yang memasuki bulan Ramadan, dia ketemu dengan bulan Ramadan, ya. Lam yughfar lahu, ternyata Ramadan yang dia lalui tadi tidak menjadi penyebab dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi orang itu. Rasul jawab amin, ya. Jadi mengiyakan apa yang diucapkan oleh Jibril. Hati-hati ya ikhwan fillah azakumullah. Doanya seorang nabi itu ijabadud doa, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala pasti ngabulkan. Lah kalau Rasul itu mengamini apa yang diucapkan Jibril, celaka orang itu ketika dia masuk di bulan Ramadan, ternyata bulan Ramadan itu tidak menjadi wasilah, tidak menjadi sarana bagi dia atas ampunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dijawab oleh Rasul amin, berarti ya betul-betul doanya Rasul itu terkabul. Ya celaka. Tapi ingat jamaah sekalian, biasanya orang yang seperti ini yang gak mendapatkan ampunan, nek waktu lebaran itu paling rame duluan. Jadi waktu lebaran itu Masya Allah, ya. Oh ini tandanya puasa yang keterima ini. Bahagia pada saat lebaran. Tidak ada coba kalian ya. Jadi tanda apa puasa yang diterima terus bahagia di waktu lebaran itu tidak ada. Jadi kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, summakol,
Jibril kemudian berkata, "Raghima anfu imri'in dzukirta indahu falam yusolli alaika fakultu amin." Celaka seorang yang disebut namaku di sisinya. Namaku di sisinya itu maksudnya namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falam yusolli alaika, tapi dia tidak bersolawat atas nama Rasul. Mindsetnya harus diubah jemaah sekalian, paradigmanya harus diubah. Jangan punya anggapan, oh yang sering bersolawat itu kelompok tertentu. Enggak jemaah sekalian. Setiap umatnya Rasulullah SAW, kalau kepingin doanya diijabahi, kalau kepingin dia dicintai oleh Rasulullah, dia banyak bersolawat atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu solawat itu bakal dibalas, ya. Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada Rasulullah, ya, maka Rasul kemudian membalas 10 kalinya, ya. Fa insyaallah, ya, ini dalil yang kita dapati, ya, berkaitan dengan ampunan atas dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ana teruskan, masih ada 5 menit. Ini tadi kepanjangan soalnya. Ngawali taklimnya agak lama. Yang kedua, ikhwan fillah azakumullah, keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Annahu sawabahu la yataqayyatu bi adati ma'inin bal yu'ta as-shaimu ajrahu bi ghairi hisab. Pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang yang berpuasa itu masya Allah, ya, tak terhingga, luar biasa, ya. Bahkan orang yang berpuasa itu ajrohu bi ghairi hisab, mendapatkan balasan, ya, yang tanpa hisab, saking banyaknya. Nah, di antara riwayat yang bisa kita lihat, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadisnya 1944. Bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla, berarti ini hadis qudsi. Allah azza wa jalla berfirman, kullu amalin ibni adam lahu asyamu fa innahu li wa ana ajzibi. Kata Rasulullah SAW, setiap amal yang dikerjakan oleh anak Adam itu bagi dirinya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku dan aku yang bakal memberinya pahala. Wasyamu junnatun. Puasa itu bisa menjadi perisai atau benteng. Fa in kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus yauma idin wala yaskhaf. Maka ketika seorang yang berpuasa di antara kalian, hendaklah dia tidak melakukan perbuatan rofas, perbuatan yang jelek, ya, kata-kata kotor, ya, atau perilaku yang tidak baik, ya, dan jangan menghina orang lain. Fa in sabbahu ahadun au qatalahu. Apabila ada di antara orang itu yang menghina dirinya atau mengajak berkelahi, inni meru'um so'imun, maka ucapkan kepadanya, sesungguhnya aku dalam keadaan berpuasa. Ini persis yang awal tadi kita sampaikan. Bagaimana ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika seorang itu kepingin mendapatkan kemuliaan. Walladhi nafsun Muhammadin biyadi, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, la khulufu famis sha'im atyabu indallah yaumal qiyamah mirrihil miski. Kata Rasulullah, bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti itu lebih wangi dari minyak kasturi. Wasyamu walissaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitri wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumi. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yang pertama adalah kebahagiaan pada saat dia berbuka. Tadi sudah kita jelaskan bagaimana Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan berkaitan dengan kebahagiaan seseorang ketika dia berbuka.
Jadi jiwanya yang semula dilarang untuk melakukan perkara-perkara yang boleh kemudian diperbolehkan lagi. Syahwat atau jiwa itu sangat senang dengan keadaan itu. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumi. Kemudian kebahagiaan yang kedua adalah pada saat hamba itu bertemu dengan Rabb-nya. Nah, ini hadisnya agak panjang tetapi di dalamnya menjelaskan berkaitan dengan bagaimana ibadah puasa di bulan Ramadan itu balasan atau pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan itu sangat besar. Terakhir jemaah sekalian ya, nanti masih 5 menit biar dipakai untuk itu. Yang ketiga, annahu yasfa'u li sahibihi yaumal qiyamah. Termasuk keutamaan berpuasa di bulan Ramadan, bahwasanya puasa itu yasfa'u bakal memberikan syafaat ya. Jadi fiilnya pakai fiil mudhari ya. Bukan pakai fiil madhi. Orang yang berpuasa itu nanti bakal mendapatkan syafaat ya, pada hari kiamat ya. Jadi dengan puasanya tadi, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nomor hadisnya 6337, bersumber dari sahabat Abdullah bin Amr, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asyamu wal Quran. Ibadah puasa atau puasa dan bacaan Al-Quran yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah, itu akan memberikan syafaat bagi hamba itu pada hari kiamat ya. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu disebut dengan makhluk ya. Ya, termasuk amal-amal yang kita kerjakan ya. Apa yang disampaikan oleh Rasul, kewajiban kita adalah mengimani. Yaqulus siyam, berkata puasa, ay rabbi mana'tuhu ta'ama wassahawati bin nahari fasaffi'ni fihi. Wahai Rabbku, hamba ini sudah menahan makan, sudah menahan syahwatnya di siang hari. Sesuatu yang boleh, sesuatu yang biasa mereka lakukan, mereka tahan. Nah, itu dilakukan karena melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Fasafi'ni, maka izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Wa yaqulul Quran, dan berkata bacaan Al-Quran yang kita baca, mana'tuhu an-nauma bil-lail, hamba ini telah menahan dirinya untuk tidak tidur, menjauhkan lambungnya dari tempat tidur semata-mata untuk membaca Al-Quran di malam hari. Jadi riwayat-riwayat yang ada, ikhwan fillah azakumullah, itu yang banyak kita dapati, membaca Al-Quran itu banyak dilakukan di malam hari. Walaupun terserah kita baca dimanapun, tapi bagus sekali kalau kita baca di malam hari. Kecuali nanti di waktu sahur, wabil ashari hum yastaghfirun. Kalau di waktu sahur itu yang utama bukan membaca Al-Quran berdasarkan ayat ini, tapi memperbanyak kalimat istighfar ya. Kalau sepertiga malam yang akhir itu kan dipakai untuk sholat malam, di dalamnya kan ada bacaan Al-Quran ya. Nah, itu sangat bagus kita perpanjang bacaan Al-Quran di waktu itu. Tapi ketika nanti sudah masuk di Fajar Kadzib ya, beberapa saat sebelum memasuki waktu subuh, itu berdasarkan ayat wabil asharihum yastaghfirun, itu sangat baik untuk memperbanyak kalimat istighfar. Ya, tentu ibadah-ibadah yang lain juga bagus untuk dilakukan, tapi ada pengkhususan untuk beberapa ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Maka kemudian Al-Quran itu memberikan syafaat. Ikhwan fillah azakumullah, itu beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Tidak kita sampaikan semuanya, tapi sudah sangat panjang tadi pembahasan kita ya, yang kita mulai dari jam berapa tadi? Jam 4:30 ya. Ini sudah lebih banyak. Tadi sudah dipesani sama Pak Anto, Ustaz enggak usah panjang-panjang gitu ya. Ini mumpung hari pertama, ilmu harus disampaikan ya, untuk besoknya ya sedikit enggak apa-apa. Kalau pertama ini agak panjang ya, supaya ilmunya masuk. Demikian ikhwan fillah azakumullah, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an
la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.